Halo guys, perkenalkan nama saya Suryati Sapar dengan NIM 240511030009 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai red tide dan juga sitokrom 450 dari mata kuliah Biologi Laut. Nah, apa itu red tide? Red tide adalah kondisi ketika suatu perairan mengalami perubahan warna yang diakibatkan oleh bloomingnya suatu fitoplankton di daerah tersebut. Nah, fitoplankton tersebut biasanya berasal dari kelompok Dinoflagellata. Ini dapat terjadi karena berlimpahnya nutrien dalam air pada suatu perairan tersebut. Nah, red tide ini dapat memperlihatkan perubahan warna mulai dari merah, merah kecoklatan, hijau kekuningan, bahkan putih. Lalu, apa dampak negatif dari red tide ini? Yang pertama, fitoplankton yang menutupi permukaan laut akan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, di mana fitoplankton ini akan menutupi permukaan dan menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan oleh organisme lain yang berada di bawah laut. Yang kedua, menyebabkan deplasi oksigen, yaitu penurunan kadar oksigen terlarut di dalam air yang dapat mengganggu kehidupan biota laut dan juga mengakibatkan kematian massal pada organisme laut. Kemudian yang ketiga, red tide dapat menghasilkan toksin. Nah, dari peristiwa red tide ini, jenis fitoplankton tersebut atau alga dapat mengeluarkan toksin yang juga dapat mengakibatkan kematian massal pada ikan dan juga dapat mengakibatkan kerang-kerang yang ada di laut itu keracunan. Yang keempat, kematian ikan secara massal dan keracunan kerang. Nah, peristiwa ini terjadi karena toksin yang dihasilkan oleh alga ini secara berlebihan yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup dari ikan dan juga kerang. Kelima, menurunnya nilai ekonomi masyarakat di mana dari peristiwa red tide ini akan mengakibatkan penurunan tingkat ekonomi masyarakat pesisir. Biota-biota laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti ikan karang, kerang, dan juga ikan-ikan lain yang mengalami kematian massal akibat peristiwa red tide ini akan merugikan masyarakat. Kemudian yang keenam, menyebabkan iritasi kulit dan infeksi saluran pernapasan pada manusia. Nah, ketika manusia berenang ataupun menyelam di kawasan yang mengalami red tide, itu akan mengalami iritasi pada bagian kulit dan juga manusia yang berada di sekitaran wilayah yang mengalami red tide itu akan mengalami infeksi saluran pernapasan karena kembali lagi toksin yang dihasilkan oleh alga atau fitoplankton yang mengakibatkan peristiwa red tide tersebut terjadi. Dampak positif dari red tide ini. Yang pertama sebagai indikator kualitas air. Nah, seperti yang kita ketahui, red tide ini terjadi karena berlimpahnya nutrien yang ada di suatu perairan. Nah, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai indikator kualitas air. Kita dapat mengetahui pada wilayah ini apakah kadar nutriennya stabil, menurun, ataupun tinggi. Yang kedua, sumber makanan bagi biomasa alga. Nah, nutrien yang berada di perairan tersebut tentu saja menjadi makanan bagi biomasa alga yang juga kembali lagi mengakibatkan peristiwa red tide. Kemudian, tiga, sumber penelitian. Nah, dari peristiwa red tide ini, mahasiswa maupun peneliti lain dapat melakukan penelitian, seperti misalnya dari alga yang sementara blooming ini dapat dikembangkan ataupun diteliti lagi dan dipergunakan bagi kebutuhan manusia. Salah satunya obat bius dan juga peningkatan obat lain. Namun kembali lagi, walaupun terdapat dampak positif dalam peristiwa red tide, perlu diingat bahwa peristiwa red tide ini memberikan berbagai dampak negatif di dalam kehidupan manusia maupun kehidupan ekosistem laut dan juga ekosistem lainnya.
Yang keempat, penanggulangan dampak retide. Nah, dari informasi yang saya dapatkan, melakukan penanganan fisik atau mekanis yang melibatkan penerapan jenis tanah liat tertentu selama pertumbuhan alga ketika ditaburkan di permukaan air selama pertumbuhan alga, partikel tanah liat yang kecil namun padat akan menggumpal dan bergabung dengan partikel lain di dalam air termasuk sel HAB. Proses fokulasi terjadi dalam pendekatan untuk memurnikan air serta pengolahan limbah. Nah, praktek penggunaan tanah liat ini dalam pengendalian pertumbuhan alga telah digunakan sejak 1996 yang menggunakan jenis tanah liat yang dikenal sebagai loess kuning. Kemudian masuk dalam pandangan sebagai mahasiswa tentang retide. Peristiwa retide ini dapat terjadi secara alami dan juga dapat terjadi karena ulah manusia. Peristiwa retide yang terjadi karena ulah manusia itu dapat terjadi karena adanya pembuangan bahan kimia seperti pestisida dari sisa hasil pertanian dan juga limbah industri dan juga domestik. Sehingga sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat sebelum melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu yang dapat berdampak bagi lingkungan, terutama pada ekosistem laut. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap pembuangan atau pembuangan terakhir itu akan selamanya berakhir di laut. Selain dibutuhkan kesadaran dari masyarakat setempat, dan juga dibutuhkan teknologi pendeteksi kadar nutrien pada suatu daerah perairan sehingga dapat mendeteksi potensi terjadinya peristiwa retide ini dan dapat dilakukan pencegahan secara optimal dan tepat waktu. Selain pengembangan teknologi, juga dibutuhkan peran pemerintah dalam mengedukasi kepada masyarakat pesisir dan juga seluruh masyarakat yang ada untuk mengetahui bahaya dari retide ini apabila terjadi, sehingga setiap masyarakat akan melakukan hal yang dapat mengurangi atau mencegah peristiwa retide. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah industri sebelum dikelola dengan baik sehingga ekosistem laut dan ekosistem sekitarnya tidak mengalami pencemaran. Salah satu contoh kasus retide yang saya ambil yaitu peristiwa retide yang terjadi di Teluk Jakarta pada tanggal 6 Mei 2024 yang terjadi dikarenakan pencemaran lingkungan dan pembuangan limbah domestik akibat kandungan deterjen dari BOD menjadi tinggi sehingga kandungan oksigen (DO) di dalam air menjadi menipis. Nah, dari kejadian ini mengakibatkan kematian massal ikan dan infeksi saluran pernapasan bagi sejumlah masyarakat. Kemudian apa itu sitokrom P450? Sitokrom P450 adalah enzim berjenis heme-protein yang berfungsi sebagai katalis oksidator pada lintasan metabolisme steroid, asam lemak, xenobiotik, termasuk obat, racun, dan karsinogen. Enzim ini dapat membantu memproses zat-zat kimia yang berbahaya dan tidak diinginkan tubuh, mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresi oleh tubuh. Manfaat sitokrom P450 yang pertama, membersihkan senyawa yang berpotensi beracun. Yang kedua, mempercepat berbagai reaksi kimia termasuk hidroksilasi, oksidasi, dan juga dealkilasi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan zat-zat penting di dalam tubuh seperti hormon steroid dan juga kolesterol. Kemudian mekanisme katalis sitokrom P450. Yang pertama, enzim sitokrom P450 terdiri dari situs aktif yang terbuat dari pusat zat besi heme. Senyawa zat besi terikat pada protein oleh molekul sistein tiolat. Kemudian substrat terikat pada sisi aktif gugus heme yang menginduksi perubahan konfirmasi pada sisi aktif enzim. Selanjutnya, reduktase yang bertanggung jawab untuk transfer elektron dari NADPH.
Elektron lain kemudian ditambahkan melalui reduksi, menciptakan gugus FeO2 yang dikenal sebagai keadaan peroksida. Nah, aktivitas ini memungkinkan perolehan senyawa yang bersifat hidrofilik. Sitokrom P450 ini juga berada di organisme laut. Misalnya, yang pertama ikan sol sirip kuning, yang kedua kerang biru, yang ketiga ikan madidihang, yang keempat itu ada alga, dan kelima ada cnidaria. Pandangan sebagai mahasiswa tentang sitokrom P450. Nah, pemanfaatan sitokrom P450 ini harus dioptimalkan dengan baik. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari sitokrom P450 ini jika diolah dengan baik, sehingga dapat menguntungkan umat manusia. Namun perlu kita ingat bahwa dalam pengolahan sitokrom P450 ini, kita harus tetap menjaga lingkungan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa harus merusak lingkungan. Baik, sekian dari materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.